Berkata, bang, capek main kodong urus ki. Tolong saya kodong berdoa ki kepada Allah. Anda kan Nabi, minta kepada Allah supaya disembuhkan. Apa kata Ayub alaihissalam? Masiri kak miloko puangnya. Saya malu berdoa kepada Allah. 81 tahun saya sehat, baru ke 16 tahun sakit. Masa saya mau ngadu kepada Allah? Malu saya. Baru 16 tahun. Dari 25 Nabi dan Rasul, Nabi Ayub alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia yang paling pandai bersabar. Beliau digelari Nabi yang sangat tinggi tingkat kesabarannya. Beliau mampu bersikap sabar baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan inilah sebenarnya rumus ketika kita menghadapi masalah, yaitu ilmu sabar. Mari kita dengarkan sisi kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam diberikan kekayaan oleh Allah lebih dari cukup. Tapi hebatnya, kaya dermawan, sogi malabo, kaya penyantun. Tidak seperti sebagian kita, kaya pelit serakah. Ini kaya dermawan. Seluruh malaikat memujinya. Manusia yang ada satu kampung di situ memujinya. Satu makhluk yang tidak memujinya. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis berkata kepada Allah, ya Allah, saya tidak percaya Ayub bisa sehebat itu. Dia bisa begitu, dermawan, taat beribadah. Kenapa? Karena dia kaya. Coba kalau dia miskin, tidak seperti itu dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya lebih tahu dari kamu iblis. Silahkan kau goda Ayub. Digoda Ayub alaihissalam. Akhirnya apa? Perkebunannya terbakar. Binatang ternaknya musnah. Jatuh bangkrut dalam sekejap. Ketika bangkrut, tapi tetap beribadah kepada Allah. Iblis lalu datang menggoda kepada Ayub alaihissalam. Ayub, kalau bahasa kita, teak mako. Apalagi tunusang bakaraimu. Nah ambil hartamu, masa kau sembah lagi? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat kaya. Banyaknya orang dari lahir sampai mati miskin. Saya alhamdulillah sempat kaya. Allah berfirman apa? Nucinim itu? Iblis berkata tidak. Dia begitu karena ada anaknya yang memberikan semangat moral. Coba kalau tidak ada anaknya, tidak mungkin dia bisa beribadah begitu. Allah berfirman, tes mako. Diuji lagi, wafat anaknya. Tapi Ayub alaihissalam tetap taat beribadah. Lalu iblis datang lagi kepadanya. Ayub, sudah mako. Nah ambil mi hartamu. Sekarang anakmu lagi nak ambil. Berhenti maka itu sembah Tuhanmu. Apa itu Tuhanmu? Ayub alaihissalam berkata, alhamdulillah sempat tahu punya anak. Banyak orang dari menikah sampai meninggal tidak punya anak. Allah berfirman apa? Nucini itu hebat memantong. Iblis katakan tidak. Dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Allah berfirman, coba mako lagi. Kau lihat. Iblis menggoda Ayub alaihissalam. Sakit Ayub alaihissalam. Sakitnya menurut ahli kedokteran sampai detik ini belum ada yang pernah manusia sakit seperti Ayub alaihissalam. Hancur seluruh tubuhnya, dimakan oleh seluruh daging-dagingnya, hati dan lidahnya saja tidak dimakan oleh ulat. Tapi Ayub alaihissalam tetap taat beribadah kepada Allah. Allah berfirman apa? Kau lihat itu? Lalu iblis datang. Ayub, sudah mako. Nambil hartamu, anakmu diambil. Sekarang anak kasih sakit. Kau apa lagi? Kau sembah itu Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah tahu sempat sehat. Banyaknya orang kodong dari lahir sakit sampai mati. Allah berfirman apa? Hebat memang toh? Tidak. Dia bisa begitu karena ada dukungan sosial. Ada camatnya, ada lurahnya, ada bupatinya, ada gubernurnya. Dia bisa begitu karena ada orang yang dukung. Allah berfirman tidak. Biar dia sendiri itu jago itu Ayub. Dites lagi. Akhirnya apa? Ditimbulkan desas-desus fitnah. Iblis membisiki manusia. Usir kau Ayub dari kampungmu. Kalau kau tidak usir, natulari kau penyakitnya. Akhirnya kau sekian satu kampung sakit. Datang kepala desanya, kepala kampungnya lah kalau kita. Ayub, tolong maafkan kami. Keluar kau dari kampung. Kami takut kena ketularan penyakitmu. Ayub alaihissalam berkata, kamase, tolong saya. Angkat tanganmu di antara kalian yang satu kampung ini. Angkat tangan kalian siapa yang tidak pernah saya bantu di antara kalian. Tunjuk tangan. Lebang ngaseng kau kubantu.
Masa setelah saya sakit begini, kau usir kau dari kampung, mana pacemu? Kan banyak orang begitu, Pak. Waktu na baik kita gak batu ngaseng ya kereng ya puang. Ayub alaihissalam berkata, masa kau kasih begini, Kak? Batemu ku tolong satu kampung, ketika saya sakit kau usir saya. Kata kepala desanya, apa boleh buat? Kami takut ketularan. Kata Ayub alaihissalam, baik Bipale, saya tinggalkan. Datang iblis, apalagi kau sembah itu Tuhanmu. Nak kasih bangkrut kau, nak ambil anakmu, nak kasih sakit kau. Sekarang nak usir kau lagi dari satu kampung. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat tonjak tawa jago. Banyak orang tidak pernah jago sampai mati. Allah berfirman, kau lihat itu hambaku? Iblis berkata tidak. Dia bisa begitu karena ada istrinya yang memberikan spirit dukungan moral. Allah berfirman, coba kau coba lagi. Dicoba, akhirnya istrinya berkata, bang, capek main kodong urus ki. Tolong saya kodong berdoa ki kepada Allah. Anda kan Nabi, minta kepada Allah supaya disembuhkan. Apa kata Ayub alaihissalam? Masiri kak miloko puangnya. Saya malu berdoa kepada Allah. 81 tahun saya sehat. Baru ke 16 tahun sakit, masa saya mau ngadu kepada Allah? Malu saya, baru 16 tahun. Akhirnya iblis alaihissalam disampaikan oleh Allah, apa? Kau lihat tuh, memang hebat, tapi akhirnya istrinya tinggalkan. Pergi istrinya, tapi Ayub alaihissalam berkata, silahkan kau pergi, tapi kalau kau pulang, ku cambuk kau 100 kali. Pergi istrinya, datang iblis, sudah mi Ayub, sabatang karamama kontu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah sempat tahu punya istri. Banyaknya orang dari lahir sampai meninggal tidak punya istri. Akhirnya iblis geleng. Hebat memang. Allah lalu memujinya dengan makhluk yang paling pandai bersabar. Melihat kesabarannya, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub alaihissalam. Patok kaya jena, hentakkan kakinya di pasir. Dihentakkan kakinya di pasir, dengan izin Allah keluar air dari dalam pasir. Lalu Allah perintahkan, Ayub, ambil itu, sumbat itu air yang keluar dengan bajumu. Setelah itu usap itu luka-lukamu dengan bajumu. Dengan izin Allah sembuh. Sembuh, mulai berniaga, mulai berbisnis, bangkit kembali, akhirnya sukses, kaya. Datang lagi istrinya, tabe dain, hilap kak, sampai ku tinggalkan. Bilang Nabi Ayub, baiklah, saya maafkan kau, tapi pernah kak bilang tuh saya cambuk kau 100 kali. Ayub alaihissalam mengambil lidi 100 batang, lalu diikat menjadi seperti sapu, lalu dia pukul istrinya. Di mana? Di mukanya, bukan. Di mana? Di perutnya, bukan. Di mana? Ayub alaihissalam berkata, angkat telapak kakimu. Lalu Ayub alaihissalam memukul telapak kakinya 1 kali dengan lembut, lalu berkata, sama mi 100 kali. Coba dengarkan kisah kehidupan Ayub. Lebih menggetarkan lagi, tapi waktu terbatas. Apa yang membuat Bapak mengeluh di tempat ini? Bandingkan Ayub. Berapa tahun maki bebas? Saya umurku 60 tahun Ustadz. Berapa tahun maki di sini? Baru 2 tahun bos. Lebih lama kita bebas di luar. Sakit kau Ustadz. Ayub alaihissalam 16 tahun sakit. Minta kepada Allah, malu. Apa Ayub minta, ya Allah sembuhkan penyakitku? Tidak. Ayub alaihissalam tetap memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Allah puji terus, dipuji terus Allah. Ayub alaihissalam tidak berkata, ya Allah capek mak sakit, sembuhkan aku dong. Puji-puji terus Allah. Akhirnya Allah selesaikan penyakit dan penderitaan. Tidak ada pilihan lain. Ketika ada masalah, Allah tidak minta, kasih banyak dulu uangmu baru selesai masalahmu. Jadi camat kau dulu baru selesai masalahmu. Jadi wali kota kau dulu baru selesai masalahmu. Allah cuma minta, ista'inu bis sabri wassalah. Sabar kau, tingkatkan kesabaranmu, serdaikan solatmu dengan sebaik-baiknya. Saya yang ngurus semua itu masalahmu. Tenang kau, sabar kau, pakai singi sampai jamu, kecil itu masalahmu, saya yang selesaikan. Sakit Ustaz, berat itu sabar Ustaz. Memang berat Pak, karena hadiahnya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Siapa kita temani Pak? Allah.
Saya saja baru-baru ketemu pejabat menteri langsung mak selfie-selfie. Bangga aku tahu sama pejabat, padahal pejabat ada pensiunnya. Allah bersama orang yang sabar, maka sabar itu berat. Bagaimana itu sabar? Dengan sabar itu satu, alladzi iza athabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu memberontak hati kita, begitu kita tidak menerima keadaan ini, itu bisikan setan. Setan, bagaimana caramu? Lihatku itu, bagaimana caramu bisa lolos? Lihatku, bagaimana? Kapan sepi? Setan itu. Tapi kalau orang yang bersabar, dia akan katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gatal perasaan kita, marah kita, kurang ngajar, bisa ku nahyanati begitu, kurang ngajar sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita di dalam sini, tapi dapat pahala. Tapi kalau kita tidak sabar, memberontak jiwa kita, mau melawan, tidak menerima keadaan, maka sepanjang itu bukan cuma fisik kita terpenjara, tapi jiwa juga kita terpenjara. Maka itu orang tidak bisa enak, bahagia. Apa orang hina dalam penjara? Siapa bilang hina orang dalam penjara, Pak? Yusuf alaihissalam di penjara. Tapi apa Yusuf alaihissalam? Beliau berdoa, ya Allah, apabila penjara engkau cintai saya di dalam penjara ini, saya lebih pilih penjara daripada saya di luar engkau murkai saya. Senior Soekarno bisa membentuk pemikiran memerdekakan Indonesia dalam penjara. Buya Hamka bisa menulis kitab yang spektakuler sampai dipelajari sampai detik ini dalam penjara dia bikin. Maka yang keliru kalau kita dalam penjara, tapi kita tidak bisa mengoreksi diri. Mana sembahyang Jumat masih terlambat, Ki. Apa mi hebat tak? Di penjara tumma, Ki. Malas tumma Ki sembahyang. Apa jago tak? Ini mi disebut di penjara di dunia, sengsara di akhirat. Masa kita sudah dalam penjara begini, apa kita baku bisi sebentar pi, masih bisa jitu 2 rokok, sebentar pi mau masuk, masih lama katokbah. Inilah yang disebut sudah digoda setan dunia. Ambil iktibar. Selesai Ki masuk Ki, minta kepada pertolongan kepada Allah. Apa yang perlu kita mintakan pertolongan kepada Allah? Bukan bebas dan ringankan hukuman kita, tapi Allah pelihara anak-anak kita di luar. Mau apa kita Pak kalau kita di dalam sini, anak kita berzina di luar? Mau apa kita kalau anak kita di sini taat beribadah tapi istri kita di luar selingkuh? Maka kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi anak istri saya. Saya berada di tempat ini tidak bisa melindunginya, tapi Engkau sumber perlindungan, maka lindungi anak istri saya. Itu yang kita minta. Bagaimana mau nakabulkan Tuhan doa tak? Tidak pernah kepingin sembahyang. Jengkel itu malaikat nakanatena memang tom buat nenek. Seandainya kita dengar itu malaikat, Pak, Nabi bilangi cilaka memang tongkau. Dikasih mako peringatan masih tongkok kepala batu, kaswatul qalbi. Nah, kalau ada maki di sini selesai salat Jumat, jangan langsung lompat pulang. Kedua itu ciri-ciri dia orang selalu terlambat, Pak. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Cini-cini ki mukanya itu, Pak. Pas begitu gitu. Baru mau masuk surga. Mau diringankan hukumannya. Dari segi mana Allah mau cinta sama kita? Coba selesai kita sholat Jumat nanti, mantang kita sinampe, duduk-duduk kita sejenak 5-10 menit, mengadu kepada Allah, minta pertolongan Allah. Apa yang kita minta? Kalau hati kita selalu berontak, tidak bisa terima keadaan ini, tidak ada orang yang senang Pak Bapak hidup dalam sini, tidak ada orang senang ada dalam sini, tapi Allah pilih Bapak untuk tinggal di tempat ini. Maka Bapak doa, ya Allah, berikan saya kekuatan jiwa, kesabaran untuk menerima takdirmu ini. Umar bin Khattab diberikan beban yang sangat berat. Umar tidak berkata, ya Allah, ringankan bebanku. Tapi apa Umar katakan? Ya Allah, kuatkan bebanku untuk memikul bebanmu ini. Ya Allah, berat ini hidupku ya Allah. Maka kuatkan imanku untuk menerima kenyataan hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan suatu beban kecuali Allah tahu pasti kalian mampu. Nah, ini mudah-mudahan jadi iktibar buat kita semua. Selesai ki sholat, tinggal ki sejenak, berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah. Yang paling penting, alhamdulillah, keluar ki dari sini nanti, sholat 5 waktu tak sudah terpelihara. Dapat mak itu hidayah dalam hidup, Pak.
Tapi sudah dalam sini tetap tidak sholat, masih tetap mengedarkan barang yang terlarang. Na'udzubillah min zalik. Itulah yang disebut betul-betul keras hati, tidak bakal mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Inilah yang Allah sindir dalam surah Yasin. Wa tawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau nasihati atau tidak, kau penjara atau tidak, kau bebaskan atau tidak, kau ancam atau tidak, kau isolasi atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari penyakit keras hati ini. Semoga Allah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat kelak, dan semoga Allah menerima tobat-tobat kita di tempat ini insyaallah. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim.